kita kali ini podcastnya Humi sekali, Mas Marum. Iya. Iya, kita podcastnya di rumahnya salah satu pemilik Nirwa Grafika Percetakan. Iya. Bersama dengan Mas Pipin. Halo ya, halo selamat malam. Kula nuwun Mas Pipin. Monggo, Nggih. rampes. Iya. Mas Pipin, Iya. ini suasananya tuh Humi sekali loh Mas. Oke ya. Krik-krik. Karena suasana kampung nih Mbak. Iya, kita kesini itu ya juga melewati Lembah. lembah, Hutan. sungai. Kayak Ninja Hattori. Iya. Ngopi sih. Alas roban. Ngopi sih. Kopi ini dicacai toh. Oh iya, coba. Coba dong. Coba lah. Beliau kan tuan rumahnya, Oh, belum iya. di. Monggo ya. Oh ya. Monggo. Enak. Pahit. Oh, kopi ya Mas. Kopi ya, Mas. Manis kayak janji. Cok jadi pahit ya Mbak. Ya Allah Mas Pipin, aku Oke. kesini jauh-jauh. Ya. Kita Hujan. pengen berbagi cerita. Mas Pipin sukses di dunia percetakan ya. Iya. Amin. Amin. Mas, dulu gimana ceritanya kok bisa ngambil usaha di percetakan, Mas? Ini padahal kampung ya ikutnya ya? Iya. Kampung Mbak. Heeh. Awal mula itu sebenarnya bukan percetakan ya. Mm. Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Pulang dari perantauan karena dulu jadi anak rantau pernah merasakan Indomie saset. Sorry. Jadi 4 tahun terus pulang ke sini ada keinginan untuk jadi ya setidaknya nggak harus cari kerja yang muter-muter. Terus awalnya kita buka di servis komputer Mbak. Namanya dulu bukan Nirwa Grafika ya. Apa? Jadi Nirwa Print. Oh. Nah, Nirwa Print itu kita buka untuk servis pokoknya komputer dan printer. Hoki awal nggak? mula. Awal tahun pertama alhamdulillah Hoki. zong. Enggak. Tapi untuk apa namanya? Pangsa pasarnya cukup baik untuk awal tahun pertama. Terus jalannya waktu tidak sengaja ada temen yang memang butuh bantuan untuk di desain dan percetakan. Ya itu awal mula terjun di situ. Jadi setelah 3 bulan pertama ada yang minta desain, ya kita terjun di situ. Awalnya jadi broker. Bukan broker yang bank ya, tapi broker untuk percetakan. Jadi belum punya alat, kita lempar sana sini. Nah itu awal mulanya. Jadi perjalanan hampir 4 tahun yang lalu sampai di titik sekarang ini alhamdulillah sudah punya mesin sendiri dan sudah jalan. Oh, berarti bukan pilihan yang pertama ya, tapi Bukan. oh iya. Jadi karena memang awalnya dulu apa ya pengalaman minim di dunia bisnis, walaupun sempat dulu coba-coba di pas perantauan itu juga pernah bisnis juga. Di sini karena beda segmen ya. Kalau dulu kan saya di Jogja itu ya sudah kota lah, maksudnya pangsa pasarnya lebih baik. Kalau di sini kan orangnya istilahnya apa ya, dari menengah itu, dari kelas yang bawah sampai menengah itu kan kurang, ke atasnya kan nggak ada ini pangsa pasarnya, jadi kurang bagus di situ. Coba mencoba peruntungan baru di dunia desain, dan kebetulan di sini juga masih jarang. Dulu jarang sekali yang percetakan yang memang sudah digital. Rata-rata kan percetakan pakai manual sablon, terus pokoknya yang manual lah, ya itu awal mulanya seperti itu. Dulu sekolahnya apa linear dengan bisnis ini? Sebenarnya kalau dikata linear ya cukup linear karena masih berbau teknologi ya. Oh. Dulu saya informatika teknik, Mm. walaupun di teknik informatika kan lebih ke apa ya, kayaknya coding lah, programming. Terus di sini ambil alihnya di dunia service itu sebenarnya bawaan dari SMK, karena kebetulan SMK-nya di TKJ, jadi masih bawaan jiwanya jiwa SMK ya, walaupun sudah lulus kuliah jiwanya SMK. SMK kan bisa, jadi Yang paling mengena justru SMK-nya. jiwanya jiwa SMK. Terus walaupun masih nyambi coding ya, proyekan dari Jogja juga masih ada, jadi tapi fokusnya di itu, awal mulanya seperti itu. Pernah dapat orderan dari luar kota nggak? Percetakannya, kalau percetakan untuk sekarang tahun ini mulai sebenarnya 2 tahun yang lalu kita sudah main online. Jadi kita punya website sendiri, kita main di marketplace juga, di Facebook Marketplace, Ads dan lain sebagainya, kita main di situ. Karena tahu sendirilah pangsa pasar di daerah ya kan, karena kabupatennya daerah itu
ya mentok di situ. Apalagi di Batang ini belum ada kampus yang besar kayak Parang, Jogja ataupun yang Iya. lainnya. Jadi pangsapan saya mentok. Kalau di sini jiwanya seumpama 1.000 orang ya paling 500 orang yang bisa menggunakan jasa kita itu. Jadi kita mainnya ya namanya juga industri 4.0 kan ya. Iya. Harus perkembangannya juga harus ikut seperti itu. Ya dari ketidaksengajaan untuk buka Nirwa Grafika itu tentunya kan dari awal kita butuh modal. Terus untuk memulai anak-anak muda itu tentunya kan persoalannya di Ya. modal. Kan? Iya ya. Modal itu jadi problem pertama. Biasanya aku mau usaha tapi bingung modalnya gimana. Nah, akhirnya orang-orang tidak mau Iya. atau takut. Lah, kira-kira bagaimana untuk memulai dengan budget minim tapi utamanya di percetakan. Kira-kira nanti teman-teman sahabat-sahabat di rumah kan bisa ikut mengikuti dari jejak Mas Irwandi. Ya untuk kalau masalah modal itu ya di namanya usaha juga harus butuh modal. Iya, Walaupun pasti. itu enggak ini urgent banget. Karena jujur saya pertama kali buka usaha itu 2016 berarti. Selesai Itu kuliah ya? Selesai kuliah pulang punya tabungan 5 juta dulu. Awal 5 juta. 5 juta itu tabungan dari dulu di Jogja karena serabutan kerja juga. Punya pulang 5 juta memberanikan diri. Yang pertama itu kalau mau usaha berani dulu. Kalau nggak berani percuma kan punya uang 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 10 juta kalau nggak berani yo zong tok. Istilahnya seperti itu jadi harus berani. Jadi saya memberanikan diri. Wes yang penting dengan uang ini saya bisa minimal uang ini kembali lagi. Oh. Minimal. Kalaupun nggak kembali berarti ya istilahnya belum berhasil itu aja. Jadi awal mula itu kalau untuk teman-teman yang punya keinginan usaha terutama di percetakan. Karena percetakan sekarang ini pangsanya cukup luas. Tidak harus punya mesin sendiri. Yang penting pertama nggak harus jago desain. Yang penting niat dan keberanian. Karena Niat dan keberanian. yang saya bilang tadi di awal itu kita bisa jadi broker. Calo lah istilahnya kalau kalau orang dulu Kalau orang sini calo. Calo kalau orang-orang sini calo jadi Oh, iya. jadi calo percetakan. Jadi sama mbaknya mau usaha yang lagi beken ini sekarang Polaroid atau foto Polaroid atau foto book itu kan Iya. cukup beken ini. Itu bisa tinggal di WA atau di Facebook posting aja yang mau cetak foto dan lain sebagainya nanti dilempar ke percetakan yang sudah punya mesin nanti tinggal istilahnya maklar itu aja calo. Jadi niatnya yang penting ya punya niat dan keberanian itu sih. Kalau punya uang ya syukur-syukur bisa mesin sendiri jadi istilahnya profitnya lebih besar dan keuntungannya lebih besar. Tapi ini pertanyaan langsung menjurus. Iya. Kira-kira pertama butuh modal berapa untuk mengawal di percetakan? Kalau percetakan yang skala pemula kecil lah, percetakan kecil itu di budget 5 juta 10 juta itu sudah bisa. Karena yang penting punya printer, punya komputer. Dua item itu yang penting ya? Yaitu minimal bisa cetak undangan, bisa cetak foto itu sudah lumayan sambil yang lainnya. Kalau mau pangsanya lebih besar, kalau sekarang ini saya sudah punya mesin outdoor untuk cetak banner spanduk itu sama mesin A3 ya walaupun masih kelasnya kelas low end tapi paling enggak di angka 300 juta. Tahapannya Mas dari mengawali yang kecil Iya. terus nanti ke mulai menengah sampai ke pro. Biasanya kan sampai ke pro. Lah, di situ kira-kira yang dibutuhkan langkahnya bagaimana aja, Iya. Mas? Agar teman-teman sahabat-sahabat di rumah kan tentunya bisa angan-angan langkah-langkahnya jelas. Oh, ini 5 juta paling enggak 1 tahun saya sudah harus begini, 2 tahun harus begini, begitu-begitu dan sebagainya. Sebenarnya untuk di percetakan mulai dari awal ya noob istilahnya kalau programmer apa gamer itu noob sampai ke pro itu 1-2 tahun itu bisa. Yang pertama kalau memang tidak punya modal sama sekali kalau dari nol tadi ya itu kita bisa pengajuan proposal untuk rekan bisnis. Itu yang saya lakukan. Jadi saya 4 tahun ini sambil terus mempelajari dan kebetulan ada mentor juga. Untuk bisnisnya harus punya mentor ya biar Iya. tidak salah arah. Maunya A tiba-tiba B itu kan berarti salah arah. Mau ke Semarang kok
balik mau ke arahnya ke Jakarta itu kan salah arah. Nah, itu jadi harus ada mentor, lah. mentor. Paling enggak ada orang yang sudah paham di bisnis. Nah itu jadi perjalanannya 1-2 tahun mungkin bisa mengawali untuk yang awal yang broker tadi, sambil nyicil lah istilahnya, nyicil karena di percetakan itu banyak sekali mesin-mesin yang bisa istilahnya dicicil, bisa kita nabung dulu, bisa seperti itu. Jadi stepnya itu ya memang di percetakan itu nggak bisa langsung wah, kecuali kalau punya modal besar langsung wah itu. Tapi kalau langkahnya ya itu pertama seadanya dulu, sambil kita yaitu yang penting banyak rekan bisnis, rekanan bukan hanya di percetakan, ini rekan-rekanan yang Semua, memang bisa kita mintai masukan dan lain sebagainya. Syukur-syukur bisa kita pengajuan untuk menggait investor yang mau jadi partner kita seperti itu. Kalau beli alat sekarang itu apa Baru ada, rekondisi ada, second ada. Jadi ya kalau saya sendiri ini ada yang baru, ada yang rekondisi. Rekondisi itu second tapi di beberapa partnya diganti baru. Jadi ya kelasnya middle. Low end kan, low end. Jadi kita ya doakan Iya. biar pro tahun amin ini. amin bisa ya. Nanti kan paling tidak dengan kita mewawancarai, kita berbincang-bincang, kita discuss, nanti ada investor yang Amin lihat amin ya. amin. Iya kan? Ya, Ini itu- bagian dari untuk berbagi keilmuan kan Itu yang begitu. terus saya pelajari karena di percetakan itu untuk mungkin skala 10 tahun ke depan itu masih cukup bagus karena ya banyak karena teknologi itu berkembang cukup bagus, dan di percetakan itu banyak yang sudah di komputerisasi istilahnya. Kalau dulu kan manual, sablon Iya. manual itu kan, sekarang kalau cetak baju aja ini kan seperti saya ini kan Oh, printing, full printing ini ya. oh, gitu print ya. Ini grafika. Walaupun ini saya cetak di temen juga karena belum punya untuk mesin sublim kain. Jadi ya. di dunia garment itu juga bisa masuk di percetakan juga, dunia garment yang sublim, terus mesin-mesin komputer printer yang kertas itu juga skalanya kan banyak juga itu. Ya banyaklah peluangnya di 10 tahun, minimal 10 tahun ke depan itu peluangnya cukup bagus untuk percetakan. Ini khusus segmen kendala mas. Iya, Ya, yang pertama kendala. Biasanya anak-anak muda atau fresh graduate Iya. yang baru lulus, usaha pertama 1 tahun lah, taruhlah, ataupun lagi mengawali, biasanya itu problem yang paling sulit dihadapi. Iya. Pertama adalah ya omongan tetangga, lambe-lambe, ya lambe sisa. Lah di situ wah kuliah tinggi-tinggi malah jadi gini kan begitu. Ini pertama. Yang kedua yang soal tadi kelas middle. Iya. Ya, kelas middle itu problemnya apa? Misal terutama yang lagi tren yang hari ini dan masa depan. Nah, hari ini yang soal tentang Covid. Iya, Ya, ini kan Covid tentunya apakah ada kendala? Ya, itu kan penting juga. Lah, yang paling terakhir soal revolusi 4.0 itu kita ada langkah apa yang untuk kendala-kendala, juga ada tentunya kan ada disruption ya. Ada perubahan-perubahan besar. Nah, ini yang harus dihadapi oleh anak-anak muda untuk mengawali bisnis dengan kendala itu bagaimana, Mas? Ya. Untuk omongan ya pasti ada ya namanya juga. Di kampung, kalau di kota mungkin lebih cuek kalau di kota kan. Kalau di kampung itu ya mau apa sedikit itu pasti ada yang pokoknya gitulah mata-mata Kayaknya CCTV-nya pengalaman banyak. pribadi. Itu cukup saya alami karena saya 1 tahun 2 tahun pertama itu ya serabutan istilahnya. Percetakannya itu serabutan. Gosip terpusat loh. Iya. CCTV-nya banyak kalau di kampung itu. Jadi mungkin ya teman-teman yang merantau atau apa yang kembali ke desa di kampung itu biasanya seperti itu. Oh, kuliah ado-ado mau jadi kelontang-lantung ngono. Kuliah kok ora jadi guru, kuliah kok ora jadi Pegawai. Itu banyak omongan, tapi ya bisa-bisanya kita nutup telinga. Nah, itu soalnya yang paling sulit, Mas. Itu nutup telinga karena kalau apa-apa kita dengarkan ya malah jadinya down dan kita nggak bisa bangkit. Baperan. itu kendala, mungkin kendala bisnis terutama di kampung itu seperti itu rata-rata yang saya alami dan saya teman-teman yang rasakan, teman-teman di kalangan bisnis yang masih middle ya, low end berarti. Terus mengenai revolusi tadi yang
produk-produknya ya, terutama karena Karena ada perubahan produk biasanya kan. Kita kalau di kita di Nirwa Grafita itu selalu pengembangan produk. Jadi ya sambil riset pasar. Oh yang lagi booming apa ini, yang lagi eventnya ini, seperti itu. Jadi kita selalu pengembangan produk-produk yang setengah jadi kita jadi produk jadi. Cuma kalau di percetakan ada produk yang setengah jadi. Nah jadi itu kita cuma cetak, nerima cetak itu kan setengah jadi. Kalau produk jadi sebenarnya kita membuat produk yang benar-benar dipasarkan jadinya. Sama foto Polaroid nih yang cukup berkembang di 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir inilah. Itu foto Polaroid itu cukup namanya produk jadi dan cukup booming di kalangan anak-anak muda ya, kalangan milenial itu suka selfie daripada menuin HP kan dicetak nanti dipasang untuk hiasan dan sebagainya. Berarti riset pasar Mas ya? Riset pasar yang paling penting karena mungkin semua usaha ya, mungkin kalau riset pasar itu semua usaha dan untuk dipercetakan ya kita harus itu pengembangan produk. Yang paling penting kalau monoton ya kalau monoton ya ononek seperti itu terus kan nanti penjualan juga menurun seperti itu. Nah, kemarin mengikuti siklus 5 tahun sekali nggak Mas? Yang kontestasi politik itu kan pasti orderannya banyak. Iya. Kalau itu ya cuma saya cukup membatasi karena pengalaman dari kita juga ada semacam grup kecil komunitas percetakan itu kan. Ada kalau di Indonesia ada, di kita daerah juga ada. Itu banyak yang mohon maaf ini kadang kalau daftar itu sebelum pemilihan itu kan kampanye lah istilahnya. Itu cuma DP, nanti kalau nggak jadi nggak hilang. dibayar. Itu banyak teman-teman percetakan yang mengalami banyak mengalami seperti itu karena memang ya tahu sendiri lah kadang modalnya kurang atau apa kan kita nggak tahu, cuma membatasi kita yang harus bayar di awal. Ini pelajaran benar. Mohon maaf ya ini buat besok yang mau ada niat buat nyalek atau mau nyabup atau apalah gitu ya, tim ses terutama tuh. Ya biasanya tim sesnya. Kalau mau nyetak itu dibayar lunas dulu tuh, kasihan perlu loh. di fit and proper size. Kita biasanya kalau skala besar kita buat perjanjian, kalau cuma cetakan kecil ya yang penting harus bayar di tempat di awal harus lunas. Soalnya banyak yang pada itu banyak yang di grup itu ngeluh cuma bayar 30%, 50% habis itu hilang. Soalnya kan juga menjanjikan ya Mas ya, karena dia pasti cetaknya banyak, sekali langsung berapa gitu kan. Lah kalau misalkan kita nggak menunggu momen seperti itu juga kan. Di percetakan sebenarnya bisnis momen. Bisnis momen sebenarnya. Kita ada beberapa momen kalau tadi yang sambung juga masalah Covid ini cukup memperburuk percetakan ya, penjualan tuh omsetnya menurun ya gratis karena momen-momen kita itu di momen kayak seumpama banyak momen-momen ada banyak pengajian, terus nikahan itu kan undangan terus momen pokoknya event itu kan pasti menggunakan jasa percetakan untuk leafletnya, untuk publikasi itu kan pakai percetakan. Jadi karena ini hampir berarti dari bulan Februari Maret ini nggak ada event ya, itu otomatis kita seadanya. Jadi tidak ada yang besar, itu nggak ada. Biasanya kan besarnya di itu. Waktu Covid kayak gini kayaknya banyak pesanan yang tulisan depan gang itu loh. Ya paling ya sekedar itu stiker himbauan lah. Banyaknya cetakan himbauan. Cuma kalau yang seharusnya kan bulan Maret menjelang puasa itu momen musim kawin lah. Sama itu batal saya ya. punya orderan yang dibatalkan itu sekitar 20 orderan undangan itu sudah DP batal karena ada peraturan dari pemerintah itu tidak boleh mengumpulkan massa banyak, dan kalau nikahnya otomatis kan banyak, paling enggak 500 undangan, 700 undangan lah, itu beberapa dibatalkan. Ada yang saya kembalikan uangnya, ada yang tidak, karena ya kita juga memaklumi lah itu momennya seperti ini. Terkait juga dengan isu-isu terkini yang the new normal itu Mas. Ya, itu kan tentunya di bisnis juga ada pergeseran-pergeseran. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan di bisnis percetakan, mungkin teman-teman bisa mengambil pelajarannya. Kalau di percetakan mungkin kita lebih main di online sebenarnya. Kita lebih banyak di online karena kalau kita mengandalkan di sini, karena untuk wilayah sini Batang sendiri belum kondusif ya, walaupun banyak orang keluar ini itu sebagainya, tapi untuk acara itu belum ada. Jadi kita mengandalkan online, main di online, kita perbanyak online karena ya pangsa pasarnya kita memang ada juga di online. Untuk stiker, terutama stiker itu
stiker terus souvenir itu kan kita mainnya di online. Jadi ya kita menggait pasarnya lebih luas lagi di seluruh Indonesia, karena kita juga main di marketplace itu cukup membantu kita untuk pemasaran produk seperti itu. Kalau selama Covid ini omset turun berapa persen? 50% ada. Cukup drastis. Itu bukan karena bisnis momen itu ya? Iya, bisnis momen karena seharusnya momennya pas itu. Ini pas panennya sebetulnya kan? Ibarat orang itu panennya gagal panen. Tapi cukup nanti ketika Covid selesai nih, pasti orang nikahan itu banyak banget. Ya kalau dilihat seperti itu, karena memang yang tadinya mau nikah di bulan-bulan ini kan pasti pergeseran ya mungkin ya kita mudah-mudahan berdoa aja semoga cepat berakhir ya Covid. Iya, ada bom permintaan. Iya. Oh ya, ini nama Instagram atau websitenya apa nih? Kalau website kita di nirwagrafika.com itu bisa akses di situ untuk kita nanti cantumin ya nanti di bawah ya. nirwagrafika.com untuk di marketplace-nya Nirwa Grafika, di Shopee, terus Tokopedia, Bukalapak, YouTube-nya Nirwa Grafika juga. Terus itu sih untuk di sosial media kita. Kalau di sosial media di Facebook masih Nirwa Print karena nggak bisa diganti. Kalau di masih ada nyambung-nyambungnya kok. Ya, yang ada nama Nirwanya. Iya. Itu kita. Selain itu kita juga ada di Dodolan Foto. Itu khusus untuk produk-produk kita yang berbau Polaroid, photobook, pokoknya yang foto-foto itulah. Kita ada di Instagram Dodolan Foto, itu bisa silahkan di follow dan beli. Tapi dengan kondisi seperti ini, maksudnya Mas Pipin kan dengan budaya kampung seperti ini tidak mengubah apapun ya, maksudnya bukan berarti kemudian aku pengen pindah ke kota gitu misal, terus pengen buka desain yang lebih besar gitu enggak? Kalau keinginan ada ya, cuma kita prinsipnya gini, kalau di kampung saja bisa, kenapa harus ke kota? Sekarang juga kan eranya era digital, walaupun sebenarnya kalau di percetakan itu digital penting, offline juga penting karena harus store, seimbang memang. Harus ada wujudnya biasanya kalau orang, terutama karena kita di daerah ya, orang-orang itu di mana kalau di rumah saja biasanya cuma kecil gini ya percaya nggak ini biasanya gitu, karena kalau ada tokonya ada mesinnya aja gede gitu, itu pasti percaya. lebih trustnya kena. Lebih kelihatan profesional gitu kan. Tapi kalau keinginan buka tempat lagi, kita ada memang target sebenarnya kalau nggak ada Covid ini, target tahun depan bisa buka tempat baru di luar kota di Temanggung ya, karena istilahnya Temanggung. Wah, nyabang. Saya sudah berisi loh Mbak. Kira-kira mungkin ada rencana buka franchise mungkin? Ya itu kita masih godok, istilahnya karena bisnis itu kan memang harus perlu strateginya. Kalau franchise memang juga bagus juga ini untuk franchise, karena ya tadi saya bilang kedepannya itu peluangnya tinggi ya. Jadi ya keinginannya bisa buka di beberapa kota ya, terutama bisa keluar Jawa ya, karena di sana juga cukup bagus pangsa pasarnya. Ya mudah-mudahan lah bisa nanti. Amin. Ini thank you Mas Pipin, kita sudah disambut. Iya. Kopinya tadi nggak diminum. Nanti dihabiskan setelah ini. Sambil makan lah kita. Thank you udah disambut kita ya, Mas Ma'ruf ya. Harapannya begini, ini kita pengen sekali Mas Pipin itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang di rumah, ya kan? Atau orang-orang kampung yang sedang buka gitu, muda-muda kampung yang basicnya bisa komputer, bisa desain kayak gitu. Nantinya akan seperti Mas Pipin, ya nggak sih? Biar orang-orang seperti Mas Pipin itu banyak, ya nggak? Kalau cuma 1-2 ya kewalahan juga. 1-2-3. Nah, kasih tips buat teman-teman, kasih motivasi biar mereka juga semangat seperti Mas Pipin. Ya mungkin nggak harus dipercetakan ya, kalau mau bisnis itu yang penting tadi niat, keinginan, modal, yang penting kita jalan dulu. Bisnis kebanyakan dipikir ya hanya tidur nanti, mimpi aja. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman mungkin mau buka dan fresh grade,
habis kuliah atau Iya. apa, wah harus jadi pegawai apa, itu hilangkan paradigma seperti itulah. Yang penting kita berani, jangan takut untuk dibilang pengangguran, kuliah ado-ado gue ngopo dan lain sebagainya itu. Ya hilangkan seperti itu. Yang penting kita niat untuk menjadi sukses itu kan banyak perjuangannya. Jadi ya niat saja dulu, niat dan action. Kalau niat saja ya tadi cuma mimpi, kalau action saja tanpa niat ya nanti salah arah seperti itu. Jadi harus ada niat dan actionnya untuk menjadi seorang pengusaha, walaupun pengusaha kecil di kampung yang eranya sekarang ini era milenial ya. Milenial itu harus ya kita melihat melihat momen dan melihat peluang yang ada. Tidak harus dipercetakan, mungkin bisa dijual beli apa dan lain sebagainya. Pertanian saja kan bisa, walaupun saya basicnya di percetakan, tapi ya teman-teman bisa pengembangan di situ untuk menjadi seorang pengusaha di kampung yang kalau di pelosok atau apa, tapi kalau jiwanya jiwa pengusaha, otomatis insya Allah akan jadi seorang yang besar. Itu. Iya, ini contoh dari seorang pemuda kampung dari daerah untuk menjaga disparitasnya biar tidak jomplang antara daerah dan kota. Biasanya kan dari kampung dan kota itu disparitasnya tinggi. Nah, dengan adanya anak-anak muda kayak Mas Pipin ini, harapannya ke depan Indonesia bisa sejahtera. Ya, amin, amin. Harapannya Indonesia bisa maju. Ya. Dengan adanya hal seperti ini nantinya antara desa sama kota bisa sama. Iya. Soalnya banyak kan orang desa itu urbannya ke kota. Iya, seperti itu. Akhirnya gemuk di kota kan. Akhirnya ya itu banyak yang ngangkluh di desa nggak ada pekerjaan atau apa, larinya ke kota, di kota padat. Nah, di desa padahal banyak peluang yang bisa kita harus manfaatkan. digarap, ya. Ini bukti kalau beneran di sini itu. Ini Amet Sewu nggih. Dari tadi itu kita dengar suara embe. Mbak, di sini di kampung sini masih banyak yang punya kambing atau apa itu masih banyak, karena kampung ya kan. Sekarang lagi ini kampung, tapi jangan sepelekan orang kampung. Banyak orang kampung yang jadi besar, banyak orang kampung yang jadi sukses di kota ataupun di kampungnya sendiri itu banyak. Itu dengerin teman-teman. Pokoknya luar biasa lah ya. Thank you udah disambut Mas. Pokoknya salam buat keluarga ya. Kita merepotkan malam-malam kesini. Enggak apa-apa nih, paling sebentar lagi kan sahur. ini spesial edisi Ramadan juga dan akhir ini kita mengawali akhir segmen Ramadan ya. Betul. Kita udah mau lebaran. Iya. Udah beli jajan belum Mas? Corona Mbak. Kita nggak bisa mana-mana. Di rumah aja. Mall udah ditutup udah dibuka. Ini kami segenap keluarga besar sahabat entrepreneur Indonesia mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salahnya, Mas Pipin juga. Iya. Pokoknya saya maafkan. Semoga tahun ini kan spesial banget ya. Iya, spesial. Kita puasa di tengah corona. Lebaran juga di tengah corona. Berapa bulan sih kita di sini? Tengah corona ini udah. Pokoknya sudah 3 bulan lah. 3 bulan masuk ini. Ya, semoga kita juga cepat sembuh semuanya. Ya, amin. Sembuh dan kita bahagia kembali. Dan pesannya satu lagi, tetap ikuti protokol pemerintah dengan standar COVID. Oke? Semoga bermanfaat. Dan kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.